dia nemuin kayak ada kampung penuh tuh, maksudnya kegiatannya tuh kayak kayak manusia biasa, ada yang lagi ke pasar, ada yang lagi apa namanya ngasih makan hewan, cuman bajunya itu apa sih kayak pakaian-pakaian zaman dulu. Zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, balik lagi nggak bosan-bosan sama Nyai Sabrina hari ini. Nyai ditemenin sama Kang Ocol. Ya. Halo Kang Ocol. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik ya. Kang Ocol sekarang sibuk apa sih? Sekarang sibuknya sih paling ngurusin Ciliwung, terus naik gunung, Oh, terus sepedahan, lagi mulai-mulai Oh, sepedahan iya, itu iya. sepedahan juga deh. Kayak ikutan gitu sih. juga ya musim Ikutan. sepeda. Alhamdulillah, baru pulang juga. Luar biasa. Nah ini kemarin nih sempat dengar berita nggak yang Apa tuh? terbaru ada orang hilang di gunung 6 hari. Oh, di Gunung Guntur ya? Udah. Tahu nggak itu ceritanya gimana? Kalau lihat-lihat dari sosmed sih katanya sih hilangnya itu masuk ke dunia lain ya. Terus nggak ketemu siang selama 3 hari kalau nggak salah, ya kan? Udah ditawarin makan, nggak dimakan, akhirnya bisa balik lagi. Itu sih sekelebat baca-baca. Baca-bacanya ceritanya begitu ya. Ini berhubung sepertinya Kang Ocol suka sekali naik gunung, dari style jaketnya, dari gayanya yang Astaga. agak gimana Terus gitu, gondrong gitu ya, ngaruh kayaknya banget. anak gunung banget gitu. Ngaruh Soalnya banget. Nyai sendiri tuh nggak pernah naik gunung kan Oh. gitu. Jadi kalau denger cerita ya denger aja, tapi belum pernah ngalamin. Nah, Kang sendiri pasti punya banyak banget pengalaman tentang naik gunung. Boleh mungkin dibagi ke teman-teman. Gitu. Pengalaman ya, yang Ah, mistis-mistis nih. Itu bagus banget apalagi kalau mistis. Kalau pengalaman sih nggak banyak sih teh sebenarnya. Ada sih salah satu dari beberapa gitu. Itu pengalaman mistis di Gunung Cermai. Cermai itu gunungnya daerah mana kan? Di Gunung Cermai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Daerah Kuningan ya. Gitu. Itu saya naik itu 2015 tuh. Ingat lupa tanggal berapa, bulan apa lupa, cuman itu harinya ngepas banget sampai di Linggarjati itu Kamis, jadi naiknya tuh pas Kamis malam Jumat. Kayak gitu. Malam Jumat naik gunung. Karena kalau saya tuh naik ngindarin weekend. Kalau weekend itu biasanya kan rame banget tuh, jadi saya sih kurang seneng aja, maksudnya terlalu banyak orang gitu. Karena kan pengen nyari yang ketenangan segala macem lah. Oh, jadi ini Kang Ocol ini bukan pendaki gunung yang buat ngetren doang ya, tapi memang suka sama alam gitu. Pengen nikmatin lah gitu. Kalau berisik kan udah sering berisik di kota tuh, jadi nyari yang adem-adem dah gitu. Dan itu malam Jumat. Malam Jumat. Malam dari bawah. Jadi kan hari Kamis, otomatis kan kita nge-camp hari pertama tuh malam Jumat. Oh iya. Itu pas banget malam Jumat. Itu gimana? Jadi nge-trek pagi sekitar jam 7, bertiga doang. Kita bertiga jalan nge-trek lewat Linggarjati, jadi langsung motong tuh lewat tengah. Kan ada beberapa jalur tuh di Cermai gitu kan. Kita lewat Linggarjati. Akhirnya sampai itu kita bikin camp pertama itu di Kuburan Kuda namanya. Daerah Kuburan Kuda. Gitu. Nah, jadi sebenarnya saya juga nggak tahu nih di Kuburan Kuda karena itu kali pertama naik ke Cermai. Jadi Gitu. belum tahu itu daerah-daerahnya namanya apa. Iya, terus ada mistisnya apa segala, saya nggak tahu deh tuh. Cuman ada teman yang emang udah sering naik gitu. Akhirnya ngajakin camp di situ. Nah, udah buka camp sekitar jam 5:30 kalau nggak salah, 5:30. Udah buka camp segala macam. Terusnya ternyata ada rombongan lagi nih dari belakang yang nyampe Kuburan Kuda itu, rombongan dari Bekasi, 8 orangan kalau nggak salah. Kita lagi masak-masak nih, terus dia bilang gini, bang, makanya di situ. Iya bang, kedalaman dikit lagi aja bang, jadi gitu kan. Maksud gue bang, nggak maksudnya nggak curiga ada apaan gitu kan. Tadi kedalaman dikit lagi aja, kenapa ya? Jadi bang, nanti kalau apa-apa saya di situ ya, kata dia gitu kan. Oh gitu, iya itu masih belum ada pikiran yang negatif lah gitu kan. Akhirnya
udah masak segala macem. Sekitar jam 9-an itu lagi seneng main kartu, main gaplek nih bertiga, ngisi kosongan. Tiba-tiba tuh tenda kayak goyang gitu. Goyang. Iya, kayak gitu. Terus kan buka ini kan, buka sleting tenda, set. Tapi kok ada angin ya? Tutup lagi nih. Set. Main lagi, terus 15 menit goyang lagi nih. Kita penasaran nih ya. Apaan sih? Akhirnya lampu dimatiin, lampu tenda, ada senter nih, pakai senter ke atasnya itu. Ternyata ada bayangan si Anu ceritanya tuh. Siapa si Anu tuh? Si Anu lah. Perempuan. Iya. Ya. Iya. Nggak tahu perempuan, nggak tahu bencong deh. yang seneng terbang-terbangan deh gitu. Iya, saya tahu. Terus kita lihat ini serius nih gitu kan. Terus tiba-tiba dia ketawa kan. Nah di situ berarti apa ya? Ya berarti bener nih si dia gitu. Terus yang kalian lakukan ketika dia ketawa? Pas saya jadi nyari sendiri ya, mana di belakang tenda lagi. Pas dia ketawa ya udah kita skip tuh, diem. Tidur kali ya? Dia enak nih tidur aja kali ya, tidur aja. Ada tidur cuma nggak tidur. Jadi kayak nggak ngebahas dia gitu, tapi iya, kayak udah tahu. Tidur dia sambil kayak anjir takut gitu. Terus ngambil headset, denger gitu. Dan emang ternyata itu maksudnya setelah itu paginya kita pamit, terus ya nyampe turun lagi, ternyata pas paginya itu kita ngobrol-ngobrol sama orang pas mau jalan gitu kan. Itu kemarin itu 2 minggu lalu ada mayat di situ, sempat ditaruh di situ. Mayat pendaki. Ditaruh dulu, maksudnya kan di rescue nih. Jadi drop dulu nih gitu. Sambil istirahat segala macem lah gitu. Akhirnya baru turun ke bawah. Kayak gitu sih. Tapi mitosnya sendiri di kuburan kuda tadi ya? Kuburan kuda. Itu tuh apa kan? Pas waktu itu setelah Akang pulang mungkin cari-cari tahu kan karena kejadian itu. Enggak ada sih, mitos apa? saya nggak cari tahu sih. Iya, Jadi bodo amat, guys. Iya, jadi itu ya udah gitu kan. Nah, tapi sempet tidur ada namanya Kang Andi yang jaga di pos di Linggar Jati. Ternyata dia juga pas saya cerita sih masuk ke bawah, masih si Abah juga yang jualan di situ, si Abah. Ini kata si Abah emang beberapa bulan kemarin itu sempat ada cewek 2 orang hilang. Nah kasusnya itu sama, demi Allah sama yang kemarin di Guntur. Hilang. 2 orang hilang, jadi rombongan dari Tangerang kalau salah. 2 orang cewek ini pas mau summit itu teman-temannya summit kan. Jadi pas bangun pagi itu udah nggak ada, malamnya di tenda nih 2 orang ini. Jadi si cewek itu berdua ditinggalin di tenda? Enggak, jadi ini nih maksudnya udah ngecamp malam, tidur di itu sebelum Pengasinan, saya lupa tuh nama posnya sebelum Pengasinan. Kalau ada yang tahu kasih tahu dah, saya lupa soalnya nih. Di bawah kalau ada yang tahu ya. Sebelum Pengasinan itu ngecamp tuh kan rombongannya 10-an lebih deh. Yang 2 orang cewek ini ternyata emang lagi dapet juga tuh. Malamnya tidur bareng-bareng. Pas mau summit itu nggak ada. Jadi ketika dalam perjalanan mereka ada dan ketika tidur pun ada bareng. Pas bangun pagi nggak ada. Dikira temennya ini kan ada beberapa temennya udah jalan duluan, dikira bareng sama si Anu kali dia nih. Dia duluan kali ya gitu. Karena udah nyampe puncak. Lah si A si B mana? Kok nggak ada? Lah kirain bareng lu kan di tenda bareng lu, nggak ada. Kayak gitu kan. Akhirnya ya udah laporan tuh ke bawah. Laporan ke bawah, akhirnya dicari selama sebulan nggak ketemu. Ya udah akhirnya dia udah bikin kayak apa sih namanya, talilan gitu kan. Talilan dah, maksudnya keluarga udah ngiklasin gitu. Nah pas 2 bulan itu tiba-tiba dia turun berdua ke tempat si Abah. Turun berdua? Iya. Dengan pakaian yang sama, barang-barang yang sama. Masih sehat. Sebulan? Iya, sebulan lebihan. Hampir 2 bulan. Itu beneran. Terus ceritanya hampir sama kayak yang kemarin di Garut ya, di Gunung Guntur, cuman ini lebih lama range waktunya. Itu ceritanya dia pas pagi itu dia nemuin kayak ada kampung penuh tuh, maksudnya kegiatannya tuh kayak manusia biasa, ada yang lagi ke pasar, ada yang lagi ngasih makan hewan, cuman bajunya itu apa sih kayak pakaian zaman dulu. Dikasih makan dimakan sama dia. Ada cowok tuh yang demen-demen dia dijagain tuh yang 2 orang kayak gitu. Ternyata itu udah sebulan lebih.
Dia ngerasanya di situ berapa 3 lama? hari itu. Nah, si Abah sendiri pas ketemu si anak yang 2 ini gimana gitu katanya? Dia mungkin si Abah juga paham maksudnya orang bisa juga kali ya, jadi dia nggak nyeritain dia udah berapa lama gitu, cuman bilang gini, oh tadi temennya nyariin tuh cuman udah balik duluan, Neng masih inget jalan pulang nggak? Inget bah, gini-gini, ada pulang gitu. Pulang ke rumahnya kayak gitu. Jadi ya Sebulan loh guys, sebulan lebih. dan itu mereka ngerasa cuma 3 hari. Keren berarti ya. Berarti kalau mau awet muda masuk dinalain. Vitamin Nggak gitu ya? kayak gitu, aduh nggak mau, saya makin nggak mau naik gunung. jangan bohong. Jadi kayak gitu. Saya tuh pernah denger beberapa, ini kayaknya mungkin jadi mitos ya untuk mendaki Gunung Salak, bahwa nggak tahu bener nih sobat Nesis pernah ke Gunung Salak atau enggak, bahwa ada suara gamelan Iya. di sana, bener Iya, nggak? itu Ada benar, beberapa benar. pendaki yang Dan denger. mendengar suara gamelan di sana. Sempat ngedengar atau gimana? Kalau saya sendiri sih enggak, temen yang naik bareng itu iya dengar. Jadi dia doang yang dengar? Enggak. Yang lain teman-teman enggak, cuman di satu orang doang tuh yang denger gitu. Ceritanya juga pas ketika udah turun, ngejelasin di hari itu juga tuh. Sering banget orang-orang naik gunung ya kan, terus foto-foto gitu. Sempet nggak mungkin ada yang nyempil di fotonya gitu? Iya. Ada nggak sih? Pengen eksis juga. Iya gitu, sempet nggak kejadian? Kalau itu saya, ini baru inget nih ya, di Merbabu tuh waktu itu. Kebetulan waktu itu 2016 atau 17 lupa tuh. Jadi lewat Wekas turun Selo. Wekas turun lewat Salatiga tuh. Nah jadi sama nih kasusnya naiknya malam Jumat juga, karena lagi-lagi ngindarin weekend gitu. Terus kebetulan ada 5 orang, saya bertiga cowok, 2-nya lagi cewek temen. Nah, nge-trek nyampe di pos 2, akhirnya dia dapat hari pertama gitu. Jadi dapatnya pas di gunung itu? Pas di pos 2 itu dapat hari pertama. Niatnya kan mau langsung ke puncak tuh setelah paginya, cuman ketika nemu trek kedapatan maghrib itu, kebetulan kan kalau di Bekas itu kan kalau mau ke kiri itu bisa langsung ke pemancar, puncak pemancar itu ada, kita ambil kanan nih motong, cuman lewat tebingan itu ada mata air tuh sebenarnya, kalau yang belum tahu tuh ada mata air di situ. Terus temen yang dapet itu cuci tangan lah, cuci muka di situ, cuci muka. Tapi bukan buang air kan, dia cuma Enggak, cuci tangan, cuci muka. enggak, cuma cuci muka aja. Cuman emang si softteknya itu kan dibungkus sama dia nih, diplastikin. Ya kan memang nggak boleh Buang dicuci sampah, di sana, kan? terus nggak boleh buang sampah juga tuh ya kan, walaupun itu benda yang kotor gitu ya, disimpan nih di tasnya sama dia gitu kan. Mungkin itu ya maksudnya kalau kata orang yang dapat tuh amis. Nah ternyata abis dari situ tuh diikutin lah ceritanya sama si makhluk gaib itu gitu. Setelah cuci muka tuh mukanya udah pucat nih, teh udah berubah. Itu juga sama anak-anak kayak, Kak lu kenapa gitu, mau minum nggak, mau makan nggak? Orang kan enggak, jalan aja gitu. Terus lagi jalan gitu tiba-tiba saya kan duluan nih nyari tempat yang enak gitu buat buka camp gitu kan. Saya jalan sendiri duluan, tiba-tiba teman col Ika kenapa sih ini, lu balik dulu dah kata dia gitu. Kenapa sih, udah kayak mau hilang sadaran gitu. Takutnya kan hipo doang nih, takutnya hipo gitu kan, lemes juga dia. Akhirnya yaudah dah bikin tenda aja nih dadakan di sini. Akhirnya bikin tenda dadakan di situ. Saya keluar tuh, misalnya kan teman-teman ngamanin barang, bikin tenda, saya keluar nyari tenda lagi, mau minta air panas, cerita yang orang tinggal minta lah, nggak masak-masak lagi, buat ngamanin si cewek ini dulu satu nih gituan. Pas saya mau masuk tenda lagi, yang si Ika ini nih, dia teriak-teriak, maksudnya pas ngeliat saya tuh, enggak nih bukan si Oco, enggak nih gua nih Kak, nih gua, enggak lu bukan, lu siapa? Gitu. Dih, gua bilang, enggak ini gua, enggak bukan, keluar dulu tuh. Habis keluar terus gua masuk lagi, baru tuh ngeliat bener diri saya gitu. Tadinya bukan, tuh. Yang dilihat apa kan? Yang dilihat sih kakek-kakek katanya, gitu. Nah dari situ kan setelah udah diamanin, maksudnya udah ganti baju, kebetulan kan ada teman yang cewek juga tuh, jadi yang ganti bajunya segala macem. Untungnya ada ya? Ada, gitu kan. Akhirnya pas malam tuh temen
lagi nyeting kamera buat ngambil gambar lah gitu, terus mau ngeset buat Milky Way itu tuh yang bintang-bintang segala macam. Iya. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol di luar nih, lagi jepret nyeting dulu. Itu sih sebenarnya ketahuannya pas udah nyampe di selonya, di basecamp selonya, akhirnya pas lagi review gambar, kurasi foto segala macem, ada nyempil nih gitu kan. Ada nyempil itu, ada ini lepet isi ayam bakar 1. Lontong gitu. Ya, lontong yang diikat tuh ya kan. Jelas kelihatan gitu. Cuman ukurannya dia nggak gede sih, agak kecil gitu. Si lontongnya itu gitu kan. Terus ada 2 sih sebenarnya makhluk yang ke capture itu ada 2. Yang satu lagi itu wallahu alam nih ya nggak tahu gitu kan. Cuman dari tambahan sih kayak mungkin arwah pendaki kah atau apa jin yang menyerupai kah gitu. Cuman tampilannya kayak orang bawa keril, terus udah pada kurus banget nih semuanya, kayak hampir kayak tengkorak itu, kayak orang busung lapar gimana sih. Itu sih yang ke capture. Kayak udah berbulan-bulan di gunung gitu. Iya gitu. Jadi di belakang foto temen saya nih ada lagi nih gitu di sampingnya kayak gitu. Dan itu ada nggak fotonya? Fotonya sih kalau saya nggak megang, mungkin yang temen yang punya kamera masih ada kali, cuman saya rasa sih udah dihapus ya sama dia. Takut kan? Iya. Gitu. Temennya Bang Maca kalau masih punya fotonya boleh ya. Si Bagus yang punya tuh. Mas Bagus ya, kalau masih ada fotonya bisa dikirim Mas Kayak Bagus. kameranya bagus. Itu sih. Ya. Itu sih paling. Jadi segitu banyaknya ya. Kang Ocong sendiri udah berapa lama sih naik gunung gitu, dari kapan? Dari 2014 sih. Udah berapa gunung yang dijelajahi? Berapa ya? Yang belum paling Kartens Piramid, belum Gunung Agung, belum Argopuro. Itu sih paling itu yang belum. Berarti sisanya udah banyak Beb ya. Aduh ampun, banyak banget. Insya Allah. Berarti udah pengalaman banget ya. Mungkin bisa di sharing ke teman-teman nih persiapan biasanya untuk menanggulangi orang-orang yang suka naik gunung dadakan, kan biasanya kayak kram, persiapannya nggak mateng gitu. Apa sih yang harus disiapkan kalau kita mau naik gunung, Kang? Dan berapa lama proses persiapan untuk menaik gunung? Sebenarnya kalau persiapan sendiri, terutama fisik sih ya paling ya, fisik sama pikiran yang pikiran yang jernih, terus yang nggak macem-macem. Kan awalnya niatan nih kita mau naik gunung, apakah emang kaget tenda sebelah gue mikir gak ada orang. Tapi strike ya. Kenapa diserek-serek? Itu apa namanya? Kembali ke jalan yang benar nih. jadi ini itu tadi fisik pasti gitu kan, olahraga dulu lah, jangan tahu kan gunung kan itu butuh tenaga yang lebih gitu kan, olahraga fisik, terus niatan nih ke gunung mau ngapain sih gitu. Terus yang sekarang itu kebanyakan orang-orang yang naik gunung itu nggak tahu dasarnya itu apa yang harus dipelajari dulu nih sebelum naik gunung gitu kan. Apakah pertolongan pertama ketika kena mountain sickness, kayak hipotermia segala macem kayak gitu. Itu sih. Terus salah ikut orang kebanyakan. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalkan kayak model-model, kalau saya kan nih jalani sama teman-teman itu maksudnya udah terbentuk nih, maksudnya kayak lo nggak boleh buang sampah sekecil apapun di gunung, puntung rokok dikumpulin gitu kan, terus nggak boleh kayak mindahin sesuatu apapun, matain ranting atau apa tuh nggak boleh gitu kan, karena kan emang alamnya kondisi kayak gitu. Terus takutnya kan di gunung itu kan bukan rumah kita nih sebenarnya, kita masuk ke rumah orang gitu kan. Takutnya ketika kita mainin batu apa motong kayu sembarangan tuh ada orangnya, maksudnya ada yang nempatin gitu. Yang salah kan kalau sekarang kan orang karena kotor ya. Jadi kalau saya kan sama teman-teman emang naik gunung tuh udah kebentuk, jadi nggak boleh buang sampah sembarangan sekecil apapun itu ya. Dari puntung rokok tuh harus dikumpulin, mindahin batu, terus motong-motong pohon tuh nggak boleh sebenarnya, karena kan yang kita datang itu kan bukan rumah kita gitu kan. Kenapa saya bilang orang kebanyakan sekarang naik sama orang yang salah, karena ketika dia ikut orang yang dibilang dia mungkin di pikiran dia udah sering naik gunung nih gitu, tapi orang tersebut tuh nggak ada pengetahuan ke situ gitu. Makanya banyak kasus kayak
yang meninggal di gunung karena hipotermia itu kan artinya dia nggak punya basic yang dasar buat naik ke gunung itu sih. Terus banyaknya akhirnya mungkin orang baru ngeliat seniornya, senior gue buang sampah kayak kecil-kecil nggak apa-apa gitu, ya udah kan akhirnya jadi ngikut gitu, kayak gitu sih kebanyakan. Namun itu lagi biasanya kita sebagai anak muda suka lupa ya, kadang nongkrong bahasanya kasar, bercandanya kasar gitu kan, tapi di gunung kalau begitu kan ada ininya gitu. Iya, sebenarnya nggak boleh juga gitu kan, ngomong-ngomong kasar, bercanda kasar, apalagi bercanda kasar nih pakai batu kan tuh. Bercanda kasar tuh nggak boleh. Bercanda kasar lagi. Iya, itu sih sebenarnya kayaknya sih nggak boleh, karena kan yang saya bilang tadi itu kan bukan rumah kita nih. Kayak kita ya kalau misalnya kedatangan tamu nih, datang-datang goblok gini kan nggak etis juga gitu sih. Jaga sikap lah gitu. Itu sih paling saran dari saya. Luar biasa nih Kang Oncol, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa lah ya kita naik bukit, jangan naik gunung. Iya. Diajak ya nyanyi jalan-jalan naik boleh, bukit aja, jangan naik gunung nggak sanggup. Iya. Ya jadi tugas buat kalian yang sering naik gunung yang masih mikirnya menyepelekan mungkin tindakan-tindakan yang kalian anggap biasa di tempat kalian, kan belum tentu di gunung itu bisa ditolerir gitu. Jadi tetap hati-hati dimanapun kita berada ya Kang ya. Terus yang penting mah izin sama orang tua. Iya kan? itu dia, jangan alasannya ke rumah teman totok ke gunung gitu. Kasihan nanti kan orang tuanya, tetap harus izin orang tua gitu. Oke, makasih Kang udah ceritain pengalamannya sama-sama. gitu. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video-videonya Nyai biar teman-teman kalian semua nonton. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.